Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan channel pembelajaran IPA pada materi bab yang ketiga, klasifikasi materi, di mana kita masuk pada pertemuan yang kedua dengan topik asam, basa, dan garam. Anak-anakku semuanya, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kalian siapkan alat tulis kalian, buku, pulpoin untuk membuat ringkasan materi kita. Anak-anak, untuk memulai proses pembelajaran maka kita mulai pada materi pembelajaran, di mana pada pembelajaran ini standar kompetensinya adalah menjelaskan konsep campuran dan satunggal unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian asam, kemudian menyebutkan sifat-sifat asam, yang ketiga menyebutkan contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat menjelaskan pengertian basa, yang kelima menyebutkan sifat-sifat basa, yang keenam menyebutkan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari, yang ketujuh menjelaskan pengertian garam, yang kedelapan menyebutkan sifat-sifat garam, yang kesembilan menyebutkan contoh garam dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ke-10 dan ke-11 menguji kandungan asam, basa, dan garam, baik itu menggunakan indikator alami maupun menggunakan indikator buatan. Kita kembali pada materi. Materi kita yang pertama adalah pengertian asam. Nah, apa sih asam itu? Asam itu berasal dari kata acid, dari bahasa Latin acidus, yang berarti mempunyai rasa asam. Salah satu definisi asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen, atau kalau ditulis dalam bentuk lambang kimia adalah ion H+. Itu pengertian asam. Kemudian sifat asam ada 5. Yang pertama adalah rasanya masam jika dicicipi. Namun jangan kalian mencicipi zat yang sifatnya asam, karena untuk asam yang kuat itu sangat berbahaya bagi tubuh kalian atau kesehatan kalian. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki derajat keasaman kurang dari 7. Nanti kalian akan mengenal istilah pH. P kecil, H besar. Itu adalah ukuran derajat keasaman atau kebasaan suatu zat. Nilainya kalau asam adalah kurang dari 7. Maka nanti kalau lebih dari 7, maka dia bersifat basa. Kalau sama dengan 7, maka dia bersifat netral. Kemudian yang ketiga, sifat asam adalah terasa menyengat jika disentuh, terutama untuk asam yang kuat. Yang keempat, reaksi dengan logam bersifat korosif. Korosif itu menyebabkan karat. Kalau kena ke kulit kita berarti merusak jaringan kulit atau disebut iritasi. Lalu yang kelima, sifat asam adalah merupakan larutan elektrolit. Elektrolit itu menghantarkan listrik. Jadi larutan yang bersifat asam itu dia dapat menghantarkan listrik. Itu adalah sifat-sifat asam. Berikutnya contoh asam. Dalam kehidupan sehari-hari, asam yang sering kita jumpai antara lain adalah asam askorbat. Itu berada pada buah-buahan, dikenal dengan sebutan kandungan vitamin C. Kemudian ada asam karbonat. Itu dia berada pada minuman ringan yang bersoda. Ini contoh di gambarnya, ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite. Nah, ini contoh asam karbonat. Kemudian asam sitrat. Asam sitrat itu
terletak pada buah-buahan, utamanya adalah jeruk. Itu mengandung asam sitrat. Di gambar ini ada anggur, apel, stroberi, nanas, jambu, dan jeruk itu juga mengandung asam sitrat. Kemudian asam asetat itu terdapat pada cuka dapur. Ini kalau kalian beli bakso, biasanya di meja diberikan botol ada tulisannya cuka. Nah, ini contoh asam asetat. Kemudian asam klorida itu terletak pada asam lambung kita. Kemudian terletak pada pembersih lantai. Kemudian asam laktat itu terletak dalam susu yang sudah asam. Jadi susu yang sudah lama maka dia akan menjadi asam. Kemudian asam fosfat. Asam fosfat itu terletak dalam berbagai bahan pupuk. Dan yang terakhir asam sulfat. Itu terletak dalam aki mobil maupun pada pupuk. Ini. Ada yang mungkin berita sempat menghebohkan, ada asam sianida. Ini sangat beracun dan sangat berbahaya. Kita lanjutkan pada pokok bahasan basa. Ingat, basa, nggak pakai H ya. Kalau H itu jadi basa nanti. Nah, apa sih basa itu? Jadi basa itu dia bersifat alkali, berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Salah satu definisi basa adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Kalau ditulis dalam notasi kimia adalah OH-. Ini pengertian basa. Berikutnya sifat basa. Sifat basa itu ada 7. Yang pertama dilihat dari segi rasa, rasanya adalah pahit jika dicicipi. Kemudian dalam keadaan murni umumnya berupa kristal atau padat seperti ini. Bentuknya kristal. Kemudian 3, memiliki tingkat keasaman lebih dari 7. pH-nya lebih dari 7. Kebalikan asam, kalau asam kurang dari 7. Kemudian terasa licin di kulit. Namun jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya karena akan berbahaya. Yang kelima, mempunyai sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya tinggi. Yang keenam, dapat mengemulsi minyak. Mengemulsi itu mengendapkan. Dan yang ketujuh, merupakan elektrolit sehingga menghantarkan listrik. Sama dengan asam tadi, dia bersifat sebagai penghantar listrik. Berikutnya adalah contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Basa dan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai pada pupuk tanaman dan bahan pembersih kaca, itu berupa amonia atau amonium hidroksida. Jadi pupuk seperti ini. Kemudian garam basa juga terdapat dalam air kapur untuk cat tembok. Senyawanya bernama kalsium hidroksida. Sedangkan di dalam obat antasid itu seperti Milanta, kemudian Promah, itu senyawanya bernama magnesium hidroksida. Sedangkan basa juga bisa kita jumpai di dalam sabun dan pembersih. Senyawanya dinamakan dengan natrium hidroksida. Itu contoh basa dan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya tentang garam. Nah, garam itu adalah zat yang diperoleh dari reaksi antara asam dan basa. Garam juga sering disebut dengan istilah lainnya adalah netral atau air. Nah, sifat garam kalau dilihat dari segi rasa, rasanya adalah asin, kemudian memiliki derajat keasaman sekitar 7. Bisa 7 persis, bisa 7 kurang sedikit, atau 7 lebih sedikit. Kemudian
garam ini tidak mengubah warna kertas lakmus, baik itu lakmus merah maupun lakmus biru. Artinya, ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam senyawa garam, maka pada lakmus merah tersebut warnanya tetap merah. Begitu juga kertas lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam senyawa garam, warnanya tetap biru. Berikutnya contoh garam dan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bidang pertanian itu terdapat CuSO4 atau tembaga sulfat. Ini biasa dipakai untuk membasmi jamur tanaman seperti anggur dan kentang. Kemudian dalam dunia kedokteran ada yang dinamakan kalsium sulfat hidrat. Rumus kimianya CaSO4 2H2O. Ini dalam prakteknya digunakan sebagai gips untuk patah tulang. Seperti ini, orang yang patah tulang itu digips. Nah, ini termasuk contoh garam juga. Kemudian dalam rumah tangga yang paling sering kita jumpai adalah NaCl. Nama lainnya adalah natrium klorida. Nah, itu istilah umumnya adalah garam dapur seperti ini. Nah, kemudian bila kita memperoleh atau mendapat suatu zat yang tidak kita ketahui kandungan asam, basa, atau garamnya, maka dapat dilakukan pengujian. Pengujiannya adalah menggunakan 3 cara. Bisa menggunakan indikator alami, bisa menggunakan indikator buatan, maupun bisa menggunakan pH meter. Kita mulai dari menguji asam, basa, garam menggunakan indikator alami. Indikator alami yaitu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Contohnya adalah kembang sepatu seperti ini, kemudian kunyit, kul ungu, dan kulit manggis. Nah, bagaimana cara menggunakannya adalah zat-zat ini diekstrak. Diekstrak itu ditumbuk, kemudian diperas, diambil sarinya. Nah, air perasannya ini dinamakan dengan ekstrak. Nah, bagaimana cara mengujinya? Contoh, kita menggunakan ekstrak kembang sepatu. Ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka warnanya akan berubah merah. Ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia akan berubah menjadi hijau. Bila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat netral, maka warnanya tetap merah. Kemudian kunyit. Kunyit itu ekstraknya pasti warnanya kuning. Ketika kita masukkan atau kita teteskan ke dalam zat yang bersifat asam, maka zat tersebut akan berubah warna menjadi merah. Kemudian ekstrak kunyit tadi ketika kita masukkan ke dalam zat yang bersifat basa, maka warnanya menjadi hijau. Ketika kita masukkan ke dalam zat yang bersifat netral, maka warnanya menjadi merah. Ini contoh menggunakan indikator alami. Begitu juga kalau kita menggunakan kul ungu maupun kulit manggis. Berikutnya, cara menguji kandungan asam, basa, atau garam suatu zat. Kalau tadi menggunakan indikator alami, sekarang menggunakan indikator buatan. Indikator buatan yang sering digunakan itu dinamakan dengan kertas lakmus. Seperti ini kertasnya. Kertas lakmus itu ada 2 macam, ada lakmus yang berwarna merah, ada lakmus yang berwarna biru. Bagaimana cara menggunakannya? Ini kita celupkan ke dalam zat yang akan kita uji. Ketika kita celupkan lakmus merah, warnanya tetap merah, dan lakmus biru warnanya tetap biru, maka dia bersifat netral. Kemudian warna kertas lakmus merah setelah dicelupkan berubah menjadi merah, maka dia bersifat netral atau asam. Ketika lakmus biru sebelum dicelupkan warnanya biru, setelah dicelupkan menjadi merah warnanya, maka sifatnya adalah asam.
Ketika lakmus biru dicelupkan warnanya tetap biru, maka dia bisa bersifat netral atau bisa bersifat basah. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita simak pada praktikum menggunakan indikator buatan kertas lakmus pada tayangan berikut ini. Silahkan disimak dengan sebaik-baik. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari materi tentang larutan, asam, basa, dan garam, di situ kalian sudah memahami bagaimana cara menguji suatu zat apakah dia bersifat asam, basa, atau garam dengan menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan indikator buatan, yaitu berupa kertas lakmus. Sudah kalian pahami bahwa kertas lakmus itu terbagi menjadi dua, ada lakmus yang berwarna merah dan ada lakmus yang berwarna biru seperti ini. Nah, bagaimana cara mengujinya? Mari kita praktekkan bersama-sama. Kalian simak pada video berikut ini. Yang pertama adalah kalian siapkan dulu zat atau larutan atau benda yang akan kita uji kandungannya. Kalian siapkan di wadah dulu. Kemudian setelah kalian siapkan benda yang akan kita uji, maka kita siapkan tabel seperti ini. Boleh tidak dalam bentuk tabel, yang penting tercatat datanya. Nah, sekarang kita akan praktekkan dari larutan yang pertama. Nih, kita tidak tahu apakah larutan ini bersifat asam, basa, atau garam, maka kita uji. Cara mengujinya adalah kita ambil kertas lakmus merah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan beberapa saat, jangan sampai kena tangan. Kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, kita amati perubahan warna yang ditunjukkan. Ternyata lakmus merah warnanya tetap merah. Maka kita tuliskan di tabel seperti ini. Larutan A, lakmus merah tadi warnanya tetap merah. Kita tulis datanya. Kemudian kita ganti sekarang lakmus biru. Kita celupkan di larutan yang sama, yaitu larutan A. Kita celupkan begini. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita angkat. Kita amati perubahan warna yang ditunjukkan. Ternyata warnanya tetap biru. Maka kita tulis di tabelnya tadi, warnanya tetap biru. Kemudian kita lanjutkan pada larutan B yang akan kita uji. Kita ambil lagi lakmus merah, kita celupkan seperti ini. Tunggu beberapa saat. Kemudian diangkat, diamati perubahan warna yang ditunjukkan. Ternyata lakmus merah warnanya berubah menjadi biru. Maka kita tuliskan lagi di tabel ini. Ini menjadi biru. Kemudian ganti sekarang lakmus biru yang kita masukkan ke dalam larutan B tadi. Ditunggu beberapa saat, kemudian diangkat dan diamati perubahan warna yang ditunjukkan. Warnanya tetap biru. Maka kita tulis di sini, warnanya tetap biru. Kemudian kita lanjut ke larutan C yang akan kita uji. Kita celupkan lagi lakmus merah. Tunggu beberapa saat. Diangkat, diamati lagi. Ternyata warnanya tetap merah. Maka ditulis lakmus merah tetap merah. Berikutnya kita gunakan lakmus biru. Kita celupkan seperti ini. Kemudian kita tunggu, kita amati. Nah, seperti ini. Warnanya berubah menjadi merah. Maka ditulis di situ. Ini menjadi merah. Berikutnya yang terakhir larutan yang D. Kita ambil lakmus merah lagi, kita celupkan lagi seperti ini. Kemudian kita angkat, kita amati. Lakmus merah berubah menjadi biru, maka ditulis lakmus merah berubah menjadi biru. Sekarang ganti lakmus biru yang kita celupkan. Kita amati lagi perubahan warnanya.
Ternyata lakmus biru tetap biru, maka ditulis di sini lakmus biru tetap biru. Kalau datanya sudah kita peroleh, maka kita buat kesimpulan berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari pada bagian materi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Kalau lakmus merah kita celupkan, dia tetap merah. Lakmus biru kita celupkan, warnanya tetap biru. Artinya tidak ada perubahan warna yang ditunjukkan. Maka larutan A seperti ini dia dikatakan bersifat netral. Ada yang menyebut netral. Kemudian larutan yang B, lakmus merah warnanya berubah menjadi biru, lakmus biru warnanya tetap biru, biru huruf depannya B, maka dia bersifat basa. Selanjutnya larutan C, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah, maka dia bersifat asam. Kemudian larutan D, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, maka dia bersifat basa. Jadi kita bisa menguji kandungan suatu zat apakah dia bersifat asam, basa atau garam dengan menggunakan kertas lakmus. Kita amati perubahan warna apa yang ditunjukkan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau tidak bisa, coba kalian ulang lagi, kalian putar video Pak Yanto tadi dari awal. Saya yakin kalian pasti bisa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di topik pembelajaran berikutnya. Tetap semangat.